Shalom saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang mengapa Tuhan mati. Sebenarnya Tuhan tidak mungkin mati ya saudara, tapi kita sering mendengar pertanyaan Tuhan kok mati. Nah itu yang akan saya jelaskan di video ini. Juga ada beberapa hal yang biasa ditanyakan oleh teman-teman kita di luar Kristen tentang apa yang kita yakini. Nah saya akan jawab beberapa pertanyaan, jadi saya harap saudara untuk menyimak baik-baik video ini. Dan semoga video ini menjadi berkat buat saya, buat saudaraku semua, dan juga teman-temanku yang mungkin non-Kristen. Jadi selamat menyaksikan dan simak baik-baik penjelasan berikut. Sebelum saya bicara tentang kematian Yesus, saya harus menjelaskan dulu dari awal secara singkat supaya saudara punya gambaran tentang Yesus. Yang pertama, saudara harus pahami bahwa Tuhan di dalam Kristen dan Tuhan di dalam Islam itu Tuhan yang berbeda, saudara. Itu Allah yang berbeda. Tapi saya tidak akan jelaskan di video ini perbedaannya di mana. Nanti saya akan jelaskan di video-video berikutnya tentang perbedaan itu. Tapi yang perlu diketahui bahwa karena Tuhannya beda, maka konsepnya pun pasti beda. Itu yang perlu dipahami. Kemudian kedua, yang harus kita pahami adalah Elohim di dalam kekristenan atau di dalam Yahudi itu adalah roh. Jadi roh itu tidak terikat ruang dan waktu. Sementara manusia terikat ruang dan waktu. Itu sebabnya kalau saya ada di sini, tidak mungkin saya ada di tempat lain. Karena saya terikat ruang dan waktu dan saya bersifat fisik. Tetapi kalau roh itu tidak terikat ruang dan waktu, saudara. Bisa ada di mana saja dalam waktu yang bersamaan. Mengapa bisa? Ya karena sifatnya roh yang pertama, hakikatnya roh atau wujudnya roh. Kemudian yang kita bicarakan ini roh Elohim, roh Tuhan, roh Allah. Jadi roh yang bisa melakukan apa saja, karena dia maha kuasa. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan, ya berarti dia tidak maha kuasa. Jadi perlu dipahami dulu bahwa roh yang akan kita bicarakan ini, Tuhan yang kita bicarakan adalah Tuhan yang maha kuasa. Saat Allah atau Elohim, saya pakai istilah Elohim saja ya saudara, biar lebih jelas untuk membedakan bahwa yang saya bicarakan ini adalah Tuhan di dalam kekristenan. Saat Elohim menciptakan Adam, Elohim meniupkan napas kehidupan ke dalam diri Adam. Jadi ada napas kehidupan yang keluar dari Elohim yang adalah roh ini, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah saat roh atau napas kehidupan ini keluar dari diri Elohim, apakah Elohim kehilangan napas kehidupan atau kehabisan napas kehidupan? Tentu saja tidak. Itu sebabnya Elohim masih hidup, saudara. Jadi sekalipun ada napas kehidupan yang keluar dari diri Elohim yang diberikan kepada Adam, Elohim tidak kehabisan napas kehidupan. Elohim tetap sama seperti semula. Kenapa bisa? Karena maha kuasa. Begitu juga saat ada roh yang keluar dari dalam diri Elohim, bukan berarti bahwa Elohim sudah tidak ada. Jadi saat roh Elohim keluar, kemudian roh Elohim ini pergi ke suatu tempat, bukan berarti bahwa Elohim yang semula tidak ada di tempat yang semula. Tidak, saudara. Dia tetap ada di tempat yang semula, sekalipun ada roh yang keluar dari dalam dirinya. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Roh Elohim yang keluar dari dalam diri Elohim ini disebut Sang Firman. Jadi Sang Firman itu bicara lebih bersifat tugasnya ya saudara, sebagai yang berfirman, Allah yang berfirman. Itu adalah Sang Firman. Tetapi wujudnya itu roh, saudara. Jadi Sang Firman ini yang dalam wujud roh keluar dari Bapa, masuk ke dalam rahim Maria, mengambil wujud manusia. Jadi saudara punya gambaran. Roh Elohim atau roh Bapa keluar dari dalam diri Bapa, yang juga disebut Sang Firman, itu masuk ke dalam rahim Maria, mengambil wujud manusia. Itu sebabnya saudara kalau baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Yesus mengatakan dia itu anak manusia. Jadi yang anak manusia adalah yang lahir dari rahim Maria,
Sementara roh yang ada di dalam diri manusia itu adalah roh Elohim, roh Bapa. Saat Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," itu menjelaskan bahwa roh Elohim yang keluar dari diri Elohim atau dari diri Bapa itu, roh Bapa yang keluar itu menyatu dengan tubuh manusia ini. Sehingga disebut aku dan Bapa satu. Nah, itu satu pertanyaan lagi yang terjawab. Yesus yang adalah manusia yang lahir dari rahim Maria, saat disalib, saudara, dia pernah berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi saat dia berkata-kata seperti itu bukan berarti bahwa roh itu sudah meninggalkan dia, tidak. Tapi dia mengatakan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya dia sudah merasakan bahwa Allah akan meninggalkan dia. Roh yang ada di dalam dirinya, roh Elohim itu akan keluar dan dia sadar bahwa roh itu memang akan meninggalkan dia. Itu sebabnya dia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Kenapa roh itu harus meninggalkan raga Yesus ini, manusia ini atau anak manusia ini? Karena kalau roh itu tidak keluar dari dalam dirinya, dari dalam diri Yesus, tentu saja Yesus tidak akan mati, saudara. Kok bisa seperti itu? Saya kasih gambaran, saya kasih contoh, saudara. Begini, kita itu mungkin pernah dengar ada orang-orang yang punya ilmu tinggi itu yang susah mati, saudara. Kenapa susah mati? Karena ada jin di dalam dirinya. Jadi biasanya orang-orang yang mengerti itu akan mengeluarkan jin itu dulu atau ilmu yang ada di dalam diri orang yang punya ilmu ini, saudara, supaya dia bisa mati. Karena sebelum roh itu atau ilmu itu keluar dari dalam dirinya, dia tidak bisa mati, dia akan kesulitan untuk mati. Jadi seperti itu, saudara, gambarannya. Jadi roh Elohim memang harus keluar dari dalam tubuh anak manusia ini supaya manusia ini bisa mati. Jadi apa yang disebut mati, saudara? Mati adalah suatu kondisi di mana roh meninggalkan raga atau tubuh jasmani. Jadi apakah Tuhan benar-benar mati? Kan tidak. Tuhan tidak benar-benar mati. Tuhan yang adalah roh meninggalkan tubuh jasmaninya. Jadi roh keluar dari dalam tubuh jasmani sehingga tubuh jasmani ini mati. Tapi apakah roh ini mati? Tidak. Nah, apakah Tuhan mati? Tidak. Dia tidak mati, dia hanya keluar meninggalkan tubuh fisiknya. Kemudian dia masuk ke dalam alam maut. Nah, roh Elohim ini masuk ke dalam alam maut, memberitakan Injil di alam maut. Nanti ayatnya ada di layar, saudara. Jadi roh ini memberitakan Injil di alam maut kepada roh-roh yang ditawan di alam maut untuk memberitakan Injil di sana. Dan mereka yang percaya terhadap pemberitaan Injil itu kemudian dibebaskan Tuhan dari alam maut untuk menuju ke Firdaus. Saudara ingat Yesus berkata kepada salah seorang di sampingnya saat disalib, "Saat ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus." Saat ini itu bicara bukan pada jam itu, saudara, tapi maksudnya di masa yang itu juga dia akan bersama-sama di dalam Firdaus bersama Yesus. Jadi saat roh Yesus, roh Elohim atau roh Bapa ini masuk ke dalam alam maut, dia memberitakan Injil di sana, kemudian roh-roh yang percaya itu kemudian dibebaskan, dibawa ke Firdaus. Dan itu terjadi selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari tugasnya selesai memberitakan Injil di alam maut, kemudian roh ini kembali masuk ke dalam raga atau tubuh fisik yang tadi telah ditinggalkan, yang saat ditinggalkan itu disebut mati. Jadi roh ini kembali, saudara. Roh ini kembali kepada jasad tadi itu, sehingga akhirnya jasad ini menjadi hidup kembali. Itulah yang disebut dengan kebangkitan. Nah, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Yesus masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bukan hanya kepada ke-12 rasul, saudara, atau ke-12 murid. Tapi kalau kita baca, di Korintus di situ dikatakan ada 500 lebih murid-murid yang melihat, yang menjadi saksi mata bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan salah satu orang atau salah satu muridnya itu mengatakan bahwa dia tidak percaya sebelum dia menusukkan jarinya ke lubang paku yang ada di tangan Yesus dan ke lambungnya, karena memang Yesus sempat ditikam dengan tombak untuk memastikan kematiannya. Nah, murid ini bernama Thomas. Jadi Thomas tidak akan pernah percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku dan ke dalam lambung Yesus. Dan Yesus
mengabulkan keinginan Thomas. Yesus datang dan berkata kepada Thomas, "Ini aku, cucukkan jarimu ke dalam lubang yang ada di tanganku dan ke dalam lambungku." Dan Thomas melakukan itu, saudara, sehingga pada akhirnya Thomas percaya. Karena Yesus berkata Tuhan tidak punya daging, Tuhan tidak hantu tidak punya daging, hantu tidak punya tulang. Jadi Yesus benar-benar memastikan bahwa inilah dia yang mati tadi itu, kemudian bangkit kembali. Dan dengan luka-luka yang masih jelas ada. Sehingga Thomas bisa menyentuh luka-luka itu, dan Thomas menjadi percaya bahwa memang Yesus pernah mati dan bangkit. Seperti yang selalu dikatakan Yesus sebelum Yesus mati. Jadi Yesus sebelum mati, saudara-saudara, sebenarnya berulang kali dia mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sebelum mati sudah ngomong memang, sudah bicara memang kepada murid-muridnya bahwa dia memang akan mati. Jadi Yesus sudah tahu bahwa dia akan mati. Murid-murid tidak mengerti karena mungkin murid-murid menganggap itu sebuah kiasan atau perumpamaan, saudara. Tetapi nanti setelah Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, murid-murid baru sadar ternyata memang saat Yesus mengatakan anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, itu bukan kiasan, tapi itu fakta. Sehingga pada saat Yesus menampakkan diri, murid-murid menjadi percaya dan teringat dengan apa yang Yesus katakan. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada 500 lebih murid, kemudian Yesus terangkat ke surga. Dan terangkat ke surga itu juga disaksikan oleh ke-12 muridnya. Dan beberapa dari mereka menjadi penulis kitab Injil. Jadi seperti itu ya, saudara. Jadi apakah Tuhan itu mati? Yang mati itu cuma fisik, tubuh fisiknya, tapi secara keseluruhan Tuhan tidak mati. Tuhan hanya meninggalkan tubuh fisiknya sementara hanya selama 3 hari, kemudian Tuhan kembali lagi. Roh Tuhan ini kembali lagi ke dalam tubuh jasmani yang dilahirkan Maria ini. Itu yang disebut kematian dan itu yang disebut kebangkitan. Jadi Tuhan tidak benar-benar mati. Karena kalau Tuhan mati, rohnya juga mati, ya tidak mungkin kita akan percaya bahwa Tuhan itu bisa mati. Dan itu pasti bukan Tuhan kalau benar-benar seperti itu. Tapi faktanya kan tidak. Dan itu dijelaskan di dalam Alkitab. Jadi saudara sudah mengerti dan bisa menjawab jika ada yang bertanya apakah Tuhan orang Kristen itu mati? Tidak. Dia hanya meninggalkan tubuh fisiknya saja. Kemudian aku dan Bapa adalah satu, saudara juga sudah bisa jelaskan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku itu adalah yang lahir dari rahim Maria. Bapa itu adalah roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Jadi roh dan tubuh ini menyatu disebut. Saya akan jelaskan beberapa pertanyaan lagi di video berikutnya, saudara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalau ada video yang saya upload berikutnya, saudara. Dan beberapa video berikut ini saya akan fokuskan untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul dari teman-teman kita di luar Kristen, yang membuat kadang-kadang saudara-saudara kita justru bingung. Jadi itu saja untuk sementara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.